Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MOC Universitas Erlangga. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai korespondensi analisis atau analisis korespondensi. Di sini kita mulai dari konsep dasar korespondensi analisis, lalu akan dilanjutkan langkah-langkah analisis serta contoh soal yang akan kita kerjakan menggunakan bantuan software SPSS. Yang pertama adalah konsep dasar. Apa itu analisis korespondensi? Analisis korespondensi adalah sebuah metode dalam analisis data untuk menunjukkan tabulasi dalam grafik. Berbeda dengan teknik statistik lainnya, korespondensi analisis adalah teknik eksplorasi data yang mengeksplorasi data kategorikal yang tidak ada hipotesis khusus yang telah membentuk a priori. Sama seperti teknik analisis multivariat lainnya, tujuan dari analisis ini adalah untuk mengungkapkan hubungan relatif, baik antar maupun di dalam dua grup variabel atau lebih, berdasarkan data yang telah tersedia di dalam tabel kontingensi. Analisis korespondensi sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu simple correspondence analysis dan multiple correspondence analysis. Simple correspondence analysis digunakan untuk menganalisis dua variabel kategorikal, sedangkan multiple correspondence analysis digunakan untuk menganalisis lebih dari dua variabel kategorikal. Lalu selanjutnya, Hare dalam bukunya pada tahun 2019 menjelaskan bahwa terdapat perbedaan karakteristik dari metode analisis korespondensi dengan teknik analisis multivariat lainnya. Pertama, analisis korespondensi adalah sebuah metode komposisional, yang artinya pendekatan didasarkan pada evaluasi kesamaan atau preferensi dari responden terhadap setiap produk atau barang. Yang kedua, analisis korespondensi dapat digunakan untuk menganalisis data nominal, yaitu skala data non-metrik. Keunggulan ini menjadikan korespondensi analisis dapat digunakan di berbagai situasi yang tidak dapat dianalisis menggunakan analisis multivariat lainnya. Terakhir atau yang ketiga, analisis korespondensi dapat membuat peta persepsi dalam satu langkah karena variabel dan objek secara simultan diplot dalam peta secara langsung berdasarkan hubungan antar variabel dan objek. Lalu, untuk asumsi-asumsi yang harus dipenuhi saat akan melakukan analisis korespondensi adalah yang pertama, varian dari baris dan kolom harus homogen. Yang kedua, data yang dianalisis harus bersifat diskrit. Lalu, yang ketiga, data harus terdiri dari beberapa kategori, biasanya lebih dari kategori, agar kesimpulan yang didapat lebih informatif jika dibandingkan dengan tabel aslinya. Lalu, yang keempat, data yang akan dianalisis harus bersifat positif, sehingga jarak antar titik pada biplot selalu positif. Lalu, yang kedua, adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk menjalankan analisis korespondensi. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat rumusan masalah. Lalu, yang kedua, membuat desain analisis korespondensi yang terdiri dari menentukan variabel yang akan diinput dan menentukan ukuran sampel data. Yang ketiga yang harus dilakukan adalah menguji independensi dari variabel. Uji independensi ini difungsikan untuk menjelaskan dan mengetahui hubungan antar variabel pada simple correspondence analysis. Pada uji independensi, hipotesis analisis dapat dijelaskan sebagai berikut. Hipotesis 0 atau hipotesis awal adalah dua variabel bersifat independen, sedangkan hipotesis alternatif atau hipotesis satunya adalah dua variabel tersebut bersifat dependen atau saling berhubungan. Untuk menentukan apakah analisis menolak H0 atau menerima H0, digunakan uji chi-square untuk menolak atau menerima hipotesis tersebut. Yang keempat adalah menganalisis data menggunakan analisis korespondensi. Yang kelima adalah interpretasi dari hasil atau output dari SPSS. Selanjutnya, kita masuk ke contoh kasus. Contoh kasus di sini dibedakan menjadi dua, yaitu simple correspondence analysis dan multiple correspondence analysis. Untuk soal yang pertama, yaitu simple correspondence analysis, contoh kasusnya adalah sebagai berikut.
Peneliti ingin menganalisis bagaimana pola kecenderungan umur terhadap jenis kejadian luar biasa yang diderita, seperti alfa-fetoprotein, diare, difteri, dan keracunan makanan di wilayah Jawa Timur pada tahun 2018. Data diambil dari profil kesehatan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 yang terdiri dari 6.007 responden. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam software SPSS sebagai alat bantu analisis adalah sebagai berikut. Kita masukkan semua observasi yang akan kita teliti ke dalam software SPSS. Lalu, di sini saya sudah mengelompokkan observasi-observasi tersebut berdasarkan kelompok penyakit atau kejadian luar biasa yang diderita dan juga umur responden. Lalu, setelah itu, karena di sini angka yang saya gunakan adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, maka kita klik variable view, lalu pada kolom value, kita kasih keterangan, atau kita harus memberi keterangan maksud dari angka 1 itu apa, seperti itu. Maksud dari angka 2 itu apa, seperti itu. Nah, ini adalah keterangan yang saya berikan pada kolom value. Selanjutnya, setelah kita input data ke SPSS, untuk memulai analisis korespondensi bisa dilakukan dengan memperbaiki ukuran sampel dan menyesuaikan data dari mana sampel tersebut diambil, atau perlu dilakukan weight cases pada frekuensi. Untuk melakukannya, kita klik data, lalu kita klik weight cases, lalu akan muncul jendela seperti yang ada pada layar. Lalu kita pilih weight cases by, klik jumlah penderita atau frekuensi, lalu klik panah untuk memasukkan jumlah penderita atau frekuensi tersebut pada frekuensi variabel. Lalu, kita klik OK. Nah, sekarang, semua data atau observasi yang kita masukkan sudah dibobot berdasarkan frekuensi atau berdasarkan variabel frekuensi. Selanjutnya, yang harus kita lakukan adalah uji independensi. Pada pengujian independensi, hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut. H0 atau hipotesis awalnya adalah variabel jenis kejadian luar biasa bersifat independen atau tidak saling mempengaruhi dengan variabel umur penderita. Lalu, hipotesis alternatifnya adalah variabel jenis kejadian luar biasa berhubungan dengan variabel umur penderita. Nilai chi-square dapat dilihat dengan kita klik Analyze, lalu Descriptive Statistic, dan Crosstab. Selanjutnya akan muncul dialog seperti pada layar. Pilih variabel jenis kejadian luar biasa sebagai variabel baris atau row, lalu umur penderita sebagai variabel kolom. Lalu klik statistik dan centang pada kolom chi-square dan klik continue, lalu klik OK. Sekarang di jendela output SPSS akan ada tabel yang muncul dari apa yang kita lakukan tadi. Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa p-value dari hasil tes menunjukkan 0,000, yaitu yang bisa diartikan bahwa H0 ditolak dalam analisis ini karena p-value kurang dari alfa, yang di sini adalah 5%. Sehingga dari hasil uji independensi yang dapat dikatakan bahwa ada variabel atau ada hubungan antar umur penderita dengan jenis kejadian luar biasa yang diderita. Selanjutnya, kita dapat menganalisis data menggunakan analisis korespondensi, karena sebelumnya telah dibuktikan bahwa dua variabel ini saling berhubungan. Maka selanjutnya, kita klik Analyze, lalu Dimension Reduction, lalu kita klik Correspondence Analysis. Lalu akan muncul kotak seperti pada layar. Untuk melakukan analisis pada semua data, jangkauan dari baris dan kolom harus didefinisikan. Namun sebelumnya, untuk variabel row, kita pilih kejadian luar biasa dengan kita klik variabel KLB tersebut atau kejadian luar biasa, lalu kita klik panah di sebelah
tulisan row. Begitupun untuk kolom. Kita pilih umur untuk dijadikan kolom pada penelitian ini. Selanjutnya kita harus mendefinisikan range atau jangkauan dari setiap variabel. Caranya adalah klik define yang ada di bawah variabel yang telah dimasukkan row dan kolom, lalu tulis angka minimum value 1 pada KLB dan 4 untuk maksimum value-nya. Hal ini dikarenakan jumlah kategori yang ada pada variabel KLB adalah 4 kategori. Lakukan hal yang sama pada variabel kolom, isikan 1 pada kolom minimum value dan 10 pada maksimum value. Kalau sudah, kita klik update dan klik continue. Lalu, setelahnya kita klik model, tulisan model yang ada pada bagian samping kotak dialog untuk menspesifikasi bagian hasil yang akan ditampilkan dalam SPSS. Opsi pertama adalah jumlah dimensi yang akan ditampilkan. Karena ini adalah simple correspondence analysis, maka jumlah dimensi yang akan ditampilkan kita pilih 2. Selanjutnya kita pilih chi-square di opsi kedua sebagai distance measure. Selanjutnya pilih row and column means are removed. Lalu, untuk metode normalisasi akan dipilih symmetrical, karena dalam analisis ini ingin membandingkan antara baris dan kolom. Lalu kita klik continue. Setelah kita klik model, opsi selanjutnya adalah statistics, yang digunakan untuk memilih tabel apa saja yang akan muncul pada jendela output. Lalu, saya pilih untuk tabel yang akan muncul atau output yang akan muncul pada jendela output adalah sebagai berikut. Lalu, jika sudah kita pilih semua yang akan kita tampilkan, kita klik continue. Setelah itu, opsi terakhir yang akan kita klik adalah plot. Sama seperti sebelumnya, berada di sebelah kanan jendela. Dalam opsi ini, peneliti dapat memilih bagaimana analisis harus ditampilkan dengan grafik yang seperti apa. Dalam hal ini, saya memilih untuk menampilkan grafik dalam bentuk pplot di opsi scatter plot. Setelah kita atur semua, lalu kita klik continue. Ketika semua parameter untuk analisis korespondensi sudah diatur, maka analisis korespondensi dapat dijalankan dengan klik OK pada kotak dialog yang ada pada layar. Selanjutnya, ini adalah interpretasi atau tahap interpretasi. Ketika kita sudah klik OK, maka pada jendela output akan menampilkan tabel-tabel yang tadi kita pilih untuk ditampilkan. Tabel pertama yang ditampilkan adalah correspondence tabel. Tabel ini dibuat berdasarkan data yang telah dimasukkan sebelumnya dan memuat frekuensi yang dihasilkan sesuai dengan baris dan kolom, serta memuat total dari masing-masing kategori. Contohnya, dapat dilihat bahwa penderita AFP menjadi kejadian paling banyak yang pernah dialami oleh responden dengan rentang umur 20 sampai 44 tahun. Lalu, kita langsung pada tabel summary. Seperti yang sudah dijelaskan di atas atau dijelaskan tadi, bahwa uji independensi atau nilai chi-square di sini sama, yaitu menunjukkan bahwa variabel umur penderita dan jenis kejadian luar biasa memiliki hubungan atau saling mempengaruhi antar variabel. Dalam hal ini, maksudnya dalam tabel ini juga disebutkan bahwa terdapat 3 dimensi untuk menjelaskan model yang akan kita analisis. Kolom inertia pada tabel tersebut menjelaskan total varian yang dapat dijelaskan oleh setiap dimensi di dalam model. Total nilai inertia dari contoh soal yang digunakan untuk simple correspondence analysis adalah 2,5%, yang mengindikasikan bahwa umur penderita hanya menjelaskan 2,5 kejadian luar biasa yang dialami seseorang dan sebaliknya. Berdasarkan nilai inertia, hubungan antar umur penderita dan kejadian luar biasa tergolong lemah, namun masih tetap signifikan. Pada intinya, contoh ini menentukan bahwa ada 2 dimensi yang dapat menjelaskan perbedaan yang paling besar antara faktor-faktor kejadian luar biasa dan kelompok usia penderita.
Lalu, ini adalah biplot yang kita pilih tadi untuk menampilkan hasil dari correspondence analysis. Dari biplot di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jika jumlah individu yang paling sedikit mengalami diare adalah anak dengan umur di bawah 1 tahun dan umur 55 sampai 59 tahun. Lalu, untuk usia yang paling rentan terkena diare adalah rentan usia 45 sampai 54 tahun. Selanjutnya, untuk kejadian keracunan makanan yang dialami paling banyak oleh individu yang sudah tua atau dalam rentang umur 55 ke atas. Dan yang paling sedikit mengalami keracunan makanan adalah anak dengan rentang usia 1 sampai 4 tahun. Demikian contoh dari analisis korespondensi sederhana.